أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل لمن وفق من عباده وعظا من نفسه والصلاة والسلام على قطب دائرة الأسماء والصفات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para mustami'in rahimakumullah, kita lanjut ngaji kitab An-Nawadir pada bagian 10 dengan makna bahasa Indonesia. Al-Hikayatul Hadiyata Asyar. Adapun ini ialah hikayat atau kisah. Al-Hadiyata Asyarah yang ke-11. Maaf tadi nyebut 10 ya. Yang ke-11 fi fadli taslimi lil qada'i. Di dalam menjelaskan keutamaan berpasrah diri lil qada'i kepada takdir. Hukiyah anna tariqan as-sadiqah, diceritakan bahwasannya Syekh Tariq As-Sadiq innama summiya sadiqan lima waqa'a lahu. Innama sesungguhnya summiyah dijuluki siapa beliau Tariq, Syekh Tariq, sadiqon dengan as-sadiq, artinya orang yang benar, lima karena sesuatu atau karena peristiwa, waqa'ah yang pernah terjadi, apa ma sesuatu itu, lahu bagi atau kepada beliau. Lamma waqa'a fi bi'rin mu'attalatin. Peristiwa itu adalah lamma tatkala atau ketika waqa'ah beliau tercebur fi bi'rin dalam sebuah sumur mu'attalah. Mu'attalah ini sebenarnya kalau dari segi makna bisa maknanya sumur yang terbengkalai, tapi dalam satu kisah namanya fi bi'ri mu'attalah, di sumur mu'attalah namanya. Famarru 'alaiha nafarun minal haji, maka lewatlah 'alaiha bertemu dengan Syekh Tariq nafarun siapa satu kelompok rombongan minal haji dari rombongan haji. Lalu sekelompok rombongan yang ibadah haji melewati sumur. Alaiha, ha ini kepada sumur ya. Famarroh, maka melewati alaiha atas sumur, nafarun apa kelompok minal haji dari rombongan, atau nafarun itu rombongan minal haji dari ibadah haji, orang yang ibadah haji. Faqalu nasuddu ra'saha li alla yaqa'a fiha ahadun. Lalu mereka berkata, nasudduh, kita atau kami akan menutup ra'saha kepala sumur tersebut, artinya lubang permukaannya, li alla yaqa'a agar supaya tidak tercebur seseorang, li alla yaqa'a agar tidak tercebur fiha di dalam subur ahadun siapa seseorang. Ada orang, dikhawatirkan akan ada orang yang tercebur ke sumur tersebut. Fakultu fi nafsi,
Lalu saya berkata dalam hati, terbesit dalam hati saya, in kuntu shadiqan fa askutu fasakata. In kuntu, jika saya adalah shadiqan, orang yang benar, fa askutu, maka saya akan diam. Artinya tidak akan minta pertolongan. Fasakata, maka berdiamlah beliau. Artinya beliau itu sudah kecebur di dalam. Sedangkan rombongan haji yang ada di situ berhenti, kemudian ingin menutup lubang sumur tersebut karena khawatir akan ada orang yang akan jatuh ke situ. Padahal sudah ada. Cuman kata beliau, Syekh Thariq, ya kalau saya memang orang yang benar, ya saya diam aja dah. Maka dia diam aja, artinya diam itu tidak minta pertolongan. Kemudian fasadduha wansarafu, maka menutuplah siapa rombongan haji terhadap lubang sumur, wansarafu, dan mereka pergi. Fa'adlaltu dhalaman syadidan, maka saya merasakan kegelapan, dhalaman dengan kegelapan, syadidan yang sangat pekat. Wa idan bisirajaini indi fasirtu anduru binurihima. Wa idan, dan tiba-tiba, bisirajaini, ada dua lentera indi di dekat saya. Fasirtu, maka saya menjadi anduru, melihat siapa saya, binurihima, sebab cahaya dua lentera tersebut. Artinya tiba-tiba ada dua lentera di dekat saya, kata beliau. Kemudian saya dapat melihat dengan sebab cahaya dua lentera tersebut. Wa idan su'banun azimun mukbilun ilayya. Tiba-tiba su'banun, ada ular azimun yang sangat besar, mukbilun, yang menghampiri, ilayya, ke diri saya. Faqultu fi nafsi, di situ ada ular yang sangat besar, terbesitlah doa, atau bukan doa ya, artinya kalimat yang muncul dalam hati Syekh Thariq. Idzan yadharu shadiqu minal kadhibi, kata beliau, ya, jika begitu, yadharu, akan nampak jelas perbedaan antara as-shadiqu, orang yang benar, minal kadhibi, dan orang yang dusta. Ini nih wes sudah pasrah, tergantung nasib dah. Tetapi kalau memang benar, akan pasti adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Falamma wasala ilayya dhannantu annahu ya'kulani, dhannantu annahu ya'kuluni, fasa'ida nahwa famil bi'ri. Falamma, maka tatkala wasalah, hampir sampai atau telah sampai ular tersebut, ilayya, kepada saya, donantu, saya mengira, annau, sungguhnya ular, yakuluni, akan memakan saya, fasa'ida nahwa famil bi'ri, lalu ternyata naik apa ular, nahwa fahmil bi'ri, ke arah mulut permukaan sumur itu. Thumma ja'ala dambahu fi unuki wa tahta rijli wa hamalani kal waladi. Thumma ja'ala, kemudian menjadikan apa ular itu, dambahu, akan ekor ya, di batang leher ya,
ja'ala menjadikan apa ular, dzambahu akan ekornya si ular, artinya melilitkan ini, fi unuki di leher saya, di batang leher saya, wa tahta rijli dan di bawah kaki saya, wa hamalani dan membawa apa ular, artinya ke permukaan sumur, kal waladi layaknya membawa seorang anak, artinya dibantu ditolong oleh ular tersebut. Dililit itu tubuhnya si Syekh Thariq, lalu dibawa sebagaimana anak yang ketika dibawa oleh orang tuanya saat digendong. Wa rafa'a kullama ala ra'sil bi'ri, dan mengangkat apa ular, kullama terhadap setiap sesuatu, ala ra'sil bi'ri yang terdapat di atas permukaan sumur. Kemudian wajadzabani ilal ardi, dan menarik apa ular ni kepada saya, ilal ardi ke permukaan tanah. Summa jadzaba dzambahu anni, kemudian ia menarik dzambahu akan ekornya, artinya menjauh, anni dari saya. Fasami'tu hatifan la arahu, maka aku mendengarkan suara yang tidak terlihat wujudnya, yaqulu, sedang berkata, apa isi perkataannya? Hadza min luffi rabbik idz najjaka min aduwika bi aduwika fasummiya shadiqan. Apa yang muncul dari suara tersebut? Katanya, hadza ini min lutfi rabbika, sebagian dari kasih sayang Tuhanmu, idz najjaka, sebab Tuhanmu telah menyelamatkan dirimu, min aduwika, dari musuhmu, artinya para rombongan haji tadi. Jadi rombongan haji tadi adalah musuh daripada Syekh Thariq. Berarti kalau sudah ada bahasa musuh, di situ memang sudah pernah ada pertikaian antara si Syekh Thariq dan juga rombongan haji tersebut. Maka dengan hal tersebut bisa dipastikan bahwa yang terjadi pada Syekh Thariq itu adalah kebenaran. Dengan berani memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu apa? Fasumya, maka beliau yaitu Syekh Thariq dijuluki Shadiqan, dengan as-Shadiq. Bukan as-Siddiq ya. Shadiq di sini. Kalau as-Siddiq itu disematkan kepada Abu Bakar. Kenapa begitu? Dalam hadis Rasul itu disampaikan, ma da'autu ahadan ilal Islam illa lahu kabwatun ghairu Abu Bakrin. Semua yang diajak seseorang itu oleh aku, kata Rasulullah, untuk menuju agama Islam, itu wajahnya pucat, itu wajahnya menolak, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebutkan As-Siddiq. Dan bahkan beliau menyampaikan, andaikan Rasulullah menyampaikan dengan hal yang lebih dahsyat yang pernah beliau alami, melebihi daripada Isra dan Mi'raj tersebut, kata Abu Bakar, aku akan langsung percaya dan aku akan percaya. Seperti itu. Nah, inilah kisah yang begitu luar biasa, menunjukkan bahwa setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya yang terjadi kepada diri kita atau kepada manusia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, tidak batil, pasti semuanya ada hikmahnya, baik dan buruknya, tergantung niatan kita, apakah kita ini tergolong orang yang baik atau tidak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari yang kita kaji pada kesempatan hari ini, bahwa kita dianjurkan memang untuk taslim lil qada, pasrah diri terhadap kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.